Belum, tapi kita tujuannya lebih dari 80 kilo. Tujuan itu penting. Perkirakan kemana tujuanmu? Ke Sungai Duri, lewat dah tu dah. Berarti batas kotanya mana kita musafir? Mulai musafirnya kapan? Batas kota, Batu Layang tu. Selamat jalan kata dia. Pintu gerbang tu. Keluar batas itu udah boleh jamak kasar dah situ dah. Atau di balik pintu gerbang tu dah boleh dah. Udah musafir dah gitu tu. Faham tu? Di pintu gerbang, selamat jalan. Lewat sedikit setapak ya, boleh salah situ dah. Udah boleh jamak kasar. Apa sebab? Tujuannya Sungai Duri. Lebih dari 80 kilo. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibudalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas bimbingan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Kita pindah bab ini, masuk bab berikutnya, yaitu babus salatil musafir wal marid. Bab tentang salat musafir dan orang yang sakit. Jadi ini kita masuk pindah pembahasan mengenai berkaitan dengan jamak qasar. Ini kita bahas ni secara tuntas, biar kalian kemarin cuma pertanyaan. Ini kita bahas betul. Hadis ada 3 ini mirip-mirip, maka digabungkan jadi satu. Pembahasannya sekaligus. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Allah redha terhadapnya telah berkata, awalu ma furidatis salatu rak'ataini. Awal atau pertama kali salat yang difardukan itu 2 rakaat. Jadi asalnya 2 rakaat. Fa uqirat salatus safar, maka ditetapkanlah 2 rakaat itu menjadi salat safar. Asalnya salat fardu 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ini ditetapkan menjadi salat safar, salat dalam perjalanan. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakanlah salat hadar. Hadar itu apa? Kita berada di tempat kita masing-masing, bukan musafir. Sini tak disebutkan rakaatnya, nanti ada hadis berikutnya. Disempurnakan salat bukan dalam perjalanan, artinya salat kita berada di tempat masing-masing. Kemudian ini hadis muttafaqun alaih, disepakati sahihannya dari Bukhari dan Muslim. Tapi ingat, ulama berpendapat ini mauquf, karena ini ucapan dari Aisyah, ucapan Aisyah, tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian walil Bukhari, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari ada kalimat berbeda sedikit, tambahan. Thumma hajarah, kemudian Nabi hijrah, Nabi hijrah. Fafuridat arba'an, maka difardukanlah menjadi 4 rakaat. Yang 4 nanti disebutkan, Zuhur, Asar, Isya.
Wa uqirat salatus safar alal awal, maka ditetapkanlah salat safar sebagaimana ketetapan awal, yaitu 2 rakaat. Asalkan 2. Salat fardu asalnya 2. Kemudian dirubah, disempurnakanlah fardu ada 4 ya rakaat, ada juga yang 3. Nah, tetapi untuk yang 2 rakaat ditetapkan salat safar yang awal 2 rakaat. Wazadah Ahmad. Nah, Imam Ahmad mengeluarkan hadis, ada tambahan lagi. Hadis Imam Ahmad, illal maghribah, kecuali maghrib. Nabi bilang begitu. Ya. Ditetapkanlah salat fardu itu menjadi 4, illal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, sesungguhnya maghrib itu witirnya salat siang. Baru paham kan? Maghrib itu witirnya salat siang, karena siang ditutup dengan maghrib, terbenam matahari. Berarti siangnya pun ada witir, malam ada juga witir. Jadi indah, ditutup siang dengan ganjil, ditutup malam dengan ganjil. Sebenarnya kita diajak bertauhid, mengesahkan Allah. Ya, Allah menyenangi yang ganjil. Wa illa subha, kecuali subuh. Ini tadi kan dibilang disempurnakan yang fardu jadi 4 rakaat, kecuali maghrib, kecuali subuh. Ini pengecualian. Berarti yang 4 yang mana? Zuhur, asar, isya. Kecuali subuh, fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Kecuali subuh, sesungguhnya subuh itu dipanjangkannya bacaan. Jadi salat subuh itu kenapa 2 rakaat? Dipendekkan sikit betul, tapi bacaannya panjang. Jadi dianjurkan untuk subuh itu diperpanjang. Baik jemaah, ini kita bahas mengenai salat safar. Ya, safar itu apa secara luarnya? Ya, menempuh perjalanan. Secara syariatnya bepergian jarak yang ditentukan. Kita mau ke mana nih berangkat? Harus tentu, harus jelas jauh atau tidak. Jangan sampai safar tak menentu. Jadi orang berjalan itu ada tujuan. Ada tak tujuan? Kok tak ada tujuan? Apa nama itu? Bahasa pun dia nak bilang merayau. Tak tentu. Jadi musafir harus jelas ada tujuan tempat tertentu. Nah, kemudian dijelaskan juga sini salat orang yang sakit. Ya, apa itu kaidah sakit? Segala yang mengeluarkan seseorang itu dari batas sehat. Ya, yang normalnya dia sehat, tapi begitu terganggu tubuhnya, itu namanya sakit. Ya, dia adalah keadaan yang biasa wataknya menyebabkan bawa mudarat pada tubuhnya, ya, menyebabkan fisiknya lemah dan sebagainya. Itu kaidah dalam istilah bahasa dan juga dalam istilah syariat. Nah, dalam hadis ini disebutkan pertama difardukan salat 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat pada malam Lailatul Isra. Ya, malam Isra dan Mi'raj. Itu salat fardunya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Ya, selain maghrib. Jadi zuhur 2, asar 2, isya 2. Begitu asalnya tu. Nah, kemudian ditetapkanlah salat safar menjadi 2, bukan lagi salat fardu, kekallah sampai sekarang. Begitu disempurnakan salat fardu menjadi 4, maka yang 2 untuk salat safar. Nah, disempurnakan salat yang hadir orang tidak bepergian, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi itu. Nah, kemudian Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, di Madinah itulah disempurnakan zuhur 4, asar 4, isya menjadi 4. Nah, Imam Ahmad menambahkan, ya, Imam Ahmad menambahkan illal maghrib, beda dengan
maghrib. Sesungguhnya dia termasuk witirnya salat siang. Nah, salat siang ini ya adalah salat mana tadi? Salat siang adalah ada salat syafa'. Mana syafa' itu? Ada salat genap. Subuh genap, zuhur genap, asar dia perlu ditutup dengan witir ya, maka maghrib itu menjadi witir. Jadi kalau dapat nih witir jangan ditinggalkan. Siapa yang tak witir malam, dia cuma witirnya siang ya, maghrib. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk mengesahkan Allah dengan bilangan ganjil. Jadi salat pun suruh ganjil, tutup siang dengan ganjil, malam pun dengan ganjil. Istighfar pun ganjil, astagfirullahaladzim 3 kali, subhanallah ganjil juga, alhamdulillah ganjil, Allahu Akbar ganjil, satu terakhir Allah ada wala syarikalah, satu ganjil. Jadi ganjil. Memang Allah sekalian ganjil. Surga berapa lapis? 7 derajat. Neraka 7, ganjil tu. Jadi banyak yang ganjil. Bukan perbuatan orang ganjil. Ku tengok ini ganjil nampaknya. Itu lain masalah tu. Jadi ganjil ini nisbah kepada Allah. Makanya salat witir harus ganjil. Ya, boleh 5, boleh 7, boleh 3, boleh 1. Ya. Ya. Nah, subuh lain. Kenapa subuh? Subuh ini tidak boleh tukar sebagaimana maghrib. Ya, dia tetap 2. Ya, kalau dipangkas jadi 1, tak mungkin pula. Ya, jadi maghrib tak bisa diqasar, kemudian subuh pun tak boleh diqasar sendiri ya. Ya, jadi 2 rakaat salat kita dalam musafir, 2 rakaat subuh tetap. Mau musafir kan, tak musafir tetap 2, itu salat subuh ya. Nah, salat perjalanan ini menyebabkan orang menjadi capek, tetap tu capek. Capek di sini keletihan, makanya ada rukhsah disunahkan dalam syariat kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat. Yang mana? Yang rubaiyah. Yang rubaiyah itu salatu rubaiyah, salat yang 4. Yang 4 saja ini yang boleh diqasar, ya, jamak qasar. Yang mana qasar? Zuhur, asar, isya. Selesai ya. Hanya inilah yang diqasar. Jadi siapa yang salat jamak qasar maghrib dengan isya, waktu maghribnya niatnya cukup jamak, jangan niat qasar. Aku niat salat maghrib jamak dengan isya, ya, 3 rakaat, tetap tu sebagai makmum lillahi ta'ala, gitu terjemahannya. Nah, untuk isya'nya kalau musafir beda. Aku niat salat isya jamak qasar dengan maghrib, yang 4 dipenggal jadi 2 sebagai makmum atau imam lillahi ta'ala. Ingat, untuk maghrib niatnya hanya jamak saja, ya, jangan niat jamak qasar. Nanti jadi 1,5. Gimana salah 1,5? Bingung nanti kita. Nah, kemudian maka salatlah setiap masing-masing dari itu 2 rakaat takhfifan alal musafir, ringankan. Ya, ringankan artinya ya cepatkanlah. Surah jangan panjang-panjang, pendek-pendek saja. Bahkan subuh kalau musafir tu surahnya Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Tu musafir. Hafal dah lu? Apa? Kau tak hafal kelewatan tu. Ya. Siapa yang tak hafal 2 surah ni mu'alaf, baru masuk Islam. Ya, baru Islam. Ayarji'a ila watanihi. Jadi salatnya diringankan dalam perjalanan sampailah dia kembali ke tempat tinggalnya asal.
Sampai di rumah aku dah kembali, tak berlaku lagi jamak qasar. Ya, tak berlaku lagi. Di mana batasnya tu? Saya dalam perjalanan dari Sanggau kembali pulang ke Pontianak, begitu masuk Pontianak, batas kota di mana? Nah, Batu Layang. Kalau Batu Layang sudah pintu gerbang. Begitu masuk Batu Layang, pintu gerbang tu, dah kita sudah berada tempat kita berdomisili. Ya, tak boleh lagi jamak, tak boleh lagi qasar. Saya kepengen salat di Siantan, Pak Ustaz, masih boleh nak jamak qasar? Tak boleh. Udah kembali dah. Ya, udah kembali dah, tak boleh lagi. Ya, tetap salatnya tamam, sempurna. Ya, sempurna. Sultan. Wa amma salatu thulathiyatu wa hiya al-maghrib fala taqsura li'annaha witrun nahar. Adapun salat yang 3 rakaat tadi apa tu? Maghrib, itu tak boleh diqasar kerana dia witir salat siang. Al-witru mahbubun indallah. Ingat tu, witir sangat dicintai oleh Allah. Jadi Allah suka dengan yang ganjil. Sebagaimana salat salat 2 rakaat, iaitu salat subuh pun tak boleh juga diqasar kerana dia surahnya dipanjangkan. Ya, salatnya surahnya dipanjangkan. Apalagi Al-Quran Al-Fajr masyhurun. Salat subuh ni bacaan kita disaksikan. Siapa yang saksikan? Malaikat. Malaikat ini berganti Bapak Ibu subuh. Malaikat yang kemarin asal tu sampai sekarang ni kembali kepada Allah. Nah, yang disuruh turun subuh, jadi ketemu ni. Malaikat kemarin dengan malaikat yang turun akan berganti, salat subuh kumpul dia. Setelah itu baru serah terima lah, serah terima. Kembalilah kepada Allah. Jadi banyak malaikat menyaksikan untuk subuh. Subuh dengan asar. Ya, jadi subuh asar tu memang salat yang paling tinggi. Nah, man salatal bardain dakhal jannah, kata Nabi. Siapa yang salat dua waktu dingin, subuh dengan asar, surga tempatnya. Nah, kenapa pula subuh dengan asar? Inilah yang paling berat. Yang paling berat fardu subuh dengan asar. Ya. Kenapa malaikat berganti pada waktu itu? Kalaulah dikasar juga salat subuh, berarti membuang tentang keutamaan surahnya yang dipanjangkan. Ya. Bagaimana hukum kasar ni? Ya. Fal qasru sunnatun wa rukhsatun. Jadi kasar ini hukumnya sunnah dan rukhsah, keringanan dari Allah. Ingat tu. Menurut ulama ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan rukhsah. Nah, rukhsah itu keringanan. Allah sayang dengan kita ini supaya dalam perjalanan tak sulit. Ya kan? Zuhur sama asar jamak qasar langsung. Nanti asar tak salat lagi, kan enak tu. Kalau salat tiap waktunya harus begitu, jadi mempersulit perjalanan. Nanti sekian jam salat lagi, 2 jam salat lagi. Sayangnya juga Allah dengan kita ini. Bukan hanya Nabi yang sayang, Allah pun sayang dengan kita. Jadi ibadah ada sesuatu yang diberi keringanan atau rukhsah. Ya, rukhsah itu keringanan lah. Yang 4 jadi 2. Wa huwa afdalu minal i'timam. Bahwa afdalu minal i'timam. Maaf, wa huwa afdalu minal itmam. Maka dia lebih baik daripada menyempurnakan. Dulu saya perjalanan, ya, di kapal. Di kapal pun ribut masalah hukum ni. Saya mengambil rukhsah keringanan. Salatlah di kapal ni jamak qasar. Nah, tapi ada orang tua ni di depan. Saya suruh jadi imam. Saya ni tak setuju, Pak, kata dia. Oh dah, ni saya agak bayar ni. Saya tak setuju, Pak, jamak qasar ni. Kenapa, Pak? Kita kan di kapal, santai saja, kata dia. Cuma duduk-duduk, kata dia. Nah, saya bilang,
ini kita terserah, mau ambil boleh, tidak pun tak masalah. Menurut Bapak bagaimana? Kalau saya sih ngambil lah. Kan dikatakan di sini ni. Wa huwa afdalu minal itmam, dia lebih afdal daripada salat sempurna. Saya jamak qasar 2 rakaat. Nah, orang itu salat 4 rakaat. Yang mana lebih afdal? Mengambil rukhsah keringanan dari Allah lebih afdal. Kenapa tak diambil? Oh, dia punya alasan, kita tak capek perjalanan. Oh, itu terserah masing-masing. Kok saya sih mau lebih enak perjalanan, cukup zuhur dengan asar jamak, asal tak salat lagi. Walaupun kita berada di bawah, di dek 2, dek 3, tak masalah, tak naik ke atas lagi salat. Lumayan juga cuma naik ke atas tu penumpang ramai lagi. Ada keringanan, ambil, sayang tak diambil. Nanti bahas dulu. Ini hal begini pun masih orang ribut ni, mau ngambil tak ngambil. Wallahu yuhibbu an tu'tiya ruhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Ini jelas ulama mengatakan, dan Allah menyenangi orang yang mengambil keringanan darinya sebagaimana Allah menyenangi orang mengambil keutamaan yang diberikan Allah. Jadi Allah senang kita ngambil daripada tidak. Ayo mana? Kita cari kesenangan Allah. Wah, aku senang, kau hamba aku ambil keringanan, ambil. Jangan tak diambil. Ya, makanya di kapal itu sepoting, gimana yang lain mau jamak ke tamam, ya, jamak kasar diringkas atau mau sempurna, sepoting bang, kayak di apa, bukan kayak di DPR pakai voting. Saya bilang, yang kira-kira mau jamak kasar mana ni Pak? Ada tak? Oh, hampir semua kat tangan. Menang saya tu. Saya bilang, kami jamak kasar dulu, ya. Yang Bapak yang tamam setelah inilah. Kalau kami menunggu agak lama kan? Kalau salah tamam tu lama nunggunya. Akhirnya apa? Semuanya ikut. Sama, selera kita sama rupanya. Nah, ada pengecualian, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat agak ekstrem sedikit. Apa dia beliau menyatakan? Annal qasra wajibun, kata dia. Qasar itu wajib. Kau tak ngambil berdosa gitu. Oh, lebih berat lagi. Ya, ini lebih ekstrem lagi pendapatnya. Li'annahu al-aslu. Kenapa? Asal hadisnya begitu. Ya, safar ditetapkan yang awal 2 rakaat, berarti ditetapkan hukumnya wajib, kata beliau. Oh, lebih keras kita tidaklah seperti itu. Ya, kita mengambil satu keutamaan. Ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan hukumnya. Apa hukumnya ini? Yang pertama, mengqasar salat dalam perjalanan. Pendapat Abu Hanifah wajib hukumnya berdasarkan hadis yang tadi itu. Tapi jumhur, mana jumhur? Ulama kebanyakan menyatakan ini rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, ya. Dasarnya bagaimana? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Laisa alaikum junahu an taqsuru minas salat. Kata Allah bilang, tidaklah mengapa bagi kalian untuk mengkasar dari salatmu dalam perjalanan. Jadi boleh dipangkas 4 jadi 2, zuhur, asar, isya. 3 tu yang diringkas, yang lain tak boleh. Ya, maghrib tetap, subuh tetap. Kemudian yang kedua, timbullah hukum, ya, ada mutaghyiri salatil maghrib was subhi an fardhiha. Jadi tidak boleh diubah lagi untuk maghrib dengan subuh sebagaimana ketetapan awal, begitulah akhirnya, tak ada perubahan. Ya, yang berubah itu untuk safar yaitu zuhur, asar, isya. Diringkas jadi 2.
Kemudian yang ketiga, dianjurkan tatlil qiraati fi salatil fajri, dianjurkan dipanjangkan untuk salat subuhnya, salat fajar. Salat fajar itu salat subuh ya. Ya aqimis salata liduluki syamsi Risaqal laili wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Membaca Al-Quran waktu salat fajar subuh disaksikan malaikat. Berarti salat fajar itu salat subuh. Sunnah surahnya dipanjangkan. Kalau hafal, kau tak hafal balik asal. Kau tak hafal balik asal. Kalau ikut Nabi, berapa kemarin kita bahas? Nabi subuh itu salatnya ayatnya berkisar antara 60 sampai 100 ayat. Itu salat subuh Nabi. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua sama 60 sampai 100 ayat. Nah, itu kalau hafal. Kalau tak hafal kita main juz amma saja. Tidak masalah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, sekiranya cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada dua pertanyaan tu. Satu pertanyaan. Anak dia musafir. Di Sintang dia musafir. Kalau dia menetap tinggal di sini, keluarga di sini dan sebagainya. Di sana dia mencari rezeki. Dan dia tidak menetap di sana selama-lamanya. Berarti dia statusnya sebagai musafir. Tapi ingat, dia mesti dikatakan mukim. Karena setiap seminggu. Dia cuma boleh jamak kasar hanya dalam perjalanan. Ingat ya. Siapa yang melaksanakan perjalanan dan menetap lebih dari 3 hari, maka status musafirnya hanya dalam perjalanan. Begini, dari Pontianak saya berangkatlah pergi ke Sintang. Sintang kerja di sana seminggu baru kembali lagi Pontianak. Berarti dia di Sintang itu bukan musafir kerana seminggu. Dia di sana jadi mukim. Kalau kita ini orang Pontianak tinggal di Pontianak namanya mustautin, berdomisili. Itu mustautin namanya. Tapi kalau saya pergi ke Sambas, saya menetap di sana 5 hari, namanya mukim. Kalau saya di Sambas cuma 3 hari, status saya musafir. Selama 3 hari di Sambas, jamak kasar boleh. Jadi enggak musafir di Pontianak enggak di rumah dia? Enggak. Di rumah tak ada musafir, di Sintang pun tak ada musafir. Musafir ni hanya dalam perjalanan. Ini mau dipaham ni betul ni. Yang banyak salah paham ni begini. Saya berangkat ke Sanggau. Sampai di Sanggau rencananya seminggu. Lalu dia jamak kasar 3 hari. Jamak kasar. Lewat masuk hari keempat baru salat tamam sempurna. Begitu amalannya. Setiap keadaan begitu dia. Nanti dia berangkat ke Surabaya. Ke Surabaya juga begitu. Dia menetap di sana seminggu. 3 hari pertama jamak kasar. Masuk hari keempat baru salat tamam sempurna. Ini keliru. Salah ni. Ulama tak bilang begitu. Ulama bilang siapa dalam perjalanan bertempat satu tempat tidak lebih dari 3 hari, berarti statusnya musafir. Ya, statusnya musafir. Saya ke Sanggau cuma 3 hari, setelah itu kembali. Selama di Sanggau jamak kasar boleh. Boleh, tak masalah. Jamak kasar terus 3 hari. Sampai kita kembali. Apa sebab? Kerana tidak lewat dari 3 hari. Itulah musafir. Ayo, jadi mau paham ya. Mustautin, kita tinggal di Pontianak ni. Musafir, orang perjalanan, pergi satu tempat tidak lebih dari 3 hari. Mukim siapa? Mukim orang yang pergi tempat tertentu lebih dari 3 hari. Nah, berarti kalau mukim, ini kalau mukim ni, saya dari Pontianak ke Sanggau. Di sana saya seminggu. Kapan jamak kasarnya? Hanya dalam perjalanan. Dalam perjalanan saya musafir. Sampai di Sanggau mukim sudah. Kena 7 hari, bukan 3 hari.
Kalau 3 hari musafir, kalau 7 hari mukim. Berarti kalau saya mukim sampai di Sanggau selesai sudah salat jamak kasar, tak ada lagi. Ya, jamak kasar hanya dalam perjalanan. Jadi perjalanan Ustaz, ia pergi ya di perjalanan, balik juga bisa juga dia. Balik bisa. Oh, dari PP pulang pergi bisa jamak kasar dan perjalanan. Yang penting dalam perjalanan. Berapa jarak Pontianak Sanggau? Hah? Ano hitungan kilonya? Hah? 100 lebih. Lebih. Sikawang 145. Sikawang 145. Sanggau tu mau lebih 200. 230 ni musafirnya. Sering bawa mobil ni. 230 kilometer perjalanan. Berarti kalau Sanggau Pontianak, musafirlah tu baik dari Pontianak ke Sanggau atau Sanggau ke Pontianak, musafir dalam perjalanan. Karena jaraknya jauh. Nanti sampai ke Pontianak, batas batu layang pintu gerbang, udah masuk, selesai sudah, tak ada lagi jamak kasar. Tapi kalau dari Sanggau itu Ustaz kan dia balik ke rumahnya kan musafir dia. Ngitung gimana Ustaz? Batas kota. Nah ini kalau kita dari sini 80 kilo ke arah ke Sanggau, itu masuk jamaah. Tapi kalau dia balik dari Sanggau ke sini, bagaimana caranya? Dari Sanggau 80 kilo atau dari Pontianaknya? Tak ada pakai 80 kilo lah. 80 kilo itu batas minimal. Lebih lagi lah masuk. Jadi 80 kilo itu batas minimal perjalanan, boleh jamak kasar. Kalau kurang dari 84 kilo berarti tak boleh jamak, tak boleh kasar. Masih belum paham ya, saya jelaskan lagi. Baik. Saya ni mau berangkat ke Mempawah. Dan ni saya mau ke Mempawah ni. Saya mau Mempawah ni, mau makan asam pedas lah. Ya, asam pedas Pak Wahab tu, dekat Kuala tu. Pergilah sama jamaah sana. Jamaah bertanya, boleh nak jamak kasar ni? Ukurlah Mempawah tu. Mempawah tu cuma 70-an. 6970. Berarti kalau ke Mempawah janganlah jamak kasar. Batasnya belum cukup. Batas minimalnya belum sampai. Itu maksudnya 80 kilo tu ukuran minimal. Tapi kalau saya pergi Sungai Duri, udah 90 lebih dah. Kalau Sungai Duri udah boleh jamak kasar. Kapan jamak kasarnya? Lewat batas kota tu. Lewat batas kota Batu Layang, salatnya di Wajo, di Jongkat, di Pinyo, udah boleh jamak kasar karena tujuannya Sungai Duri. Tujuannya yang mana? Yang penting tujuannya itu lebih, enggak 80. Itu. Itu walaupun belum nyampe 84. Apa? Kan kalau lewat ke Batu Layang kan belum 84. Belum, tapi kita tujuannya lebih dari 80 kilo. Tujuan itu penting. Perkirakan kemana tujuanmu? Ke Sungai Duri, lewat dah tu dah. Berarti batas kotanya mana kita musafir? Mulai musafirnya kapan? Batas kota Batu Layang tu. Selamat jalan kata dia. Pintu gerbang tu. Keluar batas itu udah boleh jamak kasar dah situ dah. Atau di balik pintu gerbang tu dah boleh dah. Udah musafir dah gitu tu. Faham tu? Ini pintu gerbang, selamat jalan. Lewat sedikit setapak ya, boleh salah situ dah. Udah boleh jamak kasar. Apa sebab? Tujuannya Sungai Duri. Lebih dari 80 kilo. Atau tak jadi pula. Sampai Jongkat balik lagi. Tak jadilah, selesai. Kalau tak jadi sampai ke Sungai Duri, Jongkat kembali. Tak jadilah. Berarti salah jamak kasarnya tidak sah. Yang salat awal gitu. Zuhurnya sah, asarnya tak sah. Ulang Pak ya. Tapi kalau jamak kasar dua-dua tak sah. Jadi ulang Pak. Ulang dua-dua. Karena belum sampai jaraknya. Ya. Jadi maksud saya itu 80 ke atas, ya, itu batas minimal. Batas minimal.
Kapan kita mulai musafirnya? Kita lewat batas kota. Ini ke arah bandara, ni ya. Kita mau ke Jakarta. Nah, kalau arah ke bandara ini, mana batas kota? Kapolda, di Polda tu. Polda tu kan? Selamat jalan pintu gerbang tu. Di sana ada kubur raya ada tu. Lewat pintu gerbang itu, ketemu masjid mana pun, masuk zuhur, boleh jamak qasar. Ya, boleh jamak qasar. Atau salat di bandara, boleh jamak qasar. Karena kita sudah musafir, karena akan berangkat ke Jakarta. Di bandara sudah boleh jamak qasar. Ini bisa jadi. Ya. Nah, nanti kalau kembali bagaimana? Kembalilah, datang dari Jakarta ke bandara, kemudian masuk kota Pontianak. Mampir salat di Mujahidin. Masih berlaku kan? Tidak lagi, udah kembali asal dah. Bukan dihitung dari Jakarta ya? Bukan dihitung dari Jakarta, bukan? Bukan di Jakarta lagi, udah balik asal, balik kampung. Udah balik kampung dah kan? Batas kota kan Polda tu. Kalau kita kembali dari Jakarta, kemudian masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar, zuhurnya belum, di bandara boleh jamak takhir zuhur dengan asar di bandara. Tapi kalau sudah masuk Mujahidin tak berlaku lagi, sudah masuk kota. Ya, sudah kembali tempat asal sudah. Nanti kita sambung lagi. Belum selesai nih, masih panjang nih. Masih panjang. Insyaallah tuntas nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat tadi mau nanya